Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai layanan perpustakaan, yang mana saya akan membahas khususnya layanan literatur. Baik, saya sendiri Alnovia, NIM 1930304008. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 3. Oke, next. Sekarang kita lihat pengertian layanan literatur. Apa sih layanan literatur itu? Yang mana di sini ada dua pengertian. Yang pertama ada secara umum. Layanan literatur adalah suatu kegiatan layanan perpustakaan dalam bentuk pemberian bantuan pustakawan kepada pengguna untuk menemukan informasi literatur mengenai suatu subjek tertentu sesuai kebutuhan informasi pengguna. Yang pengertian selanjutnya ada menurut khususnya, yaitu layanan literatur adalah kegiatan layanan perpustakaan dengan menyediakan daftar literatur atau daftar bibliografi mengenai objek-objek tertentu yang kiranya akan diperlukan oleh pengguna perpustakaan. Itu pengertian layanan literatur secara umum dan secara khususnya. Next. Selanjutnya mari kita lihat tujuan serta fungsi literatur. Apa sih tujuan dan fungsi literatur itu? Literatur bertujuan serta berfungsi untuk 1. Membantu penggunanya dalam mencari informasi yang diperlukan. Yang kedua, memperkuat informasi yang diperoleh dari analisis atau hipotesa. Yang ketiganya ada informasi tambahan sebagai pelengkap suatu informasi. Adapun tujuan lainnya, diadakan layanan literatur adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna perpustakaan dalam mendapatkan informasi literatur yang sesuai dengan keinginannya. Jadi, kalau kita simak, tujuan dan fungsi ini sangat membantu ya, guys, dalam menemukan suatu informasi yang kita butuhkan dalam perpustakaan. Baik, next kita lihat selanjutnya. Ada jenis-jenis literatur. Jenis literatur menurut lokasi penempatan lokasinya. Ada 1. Koleksi umum. Oke, mari kita ulas satu-satu jenis-jenis literatur ini ya. Yang pertama ada tadi koleksi umum. Koleksi umum merupakan literatur yang terdiri dari berbagai macam buku yang dibuat untuk tingkat pembaca dewasa. Jenis literatur ini biasanya diletakkan di rak terbuka dan bebas untuk digunakan oleh siapa saja sebagai sumber bahan bacaannya. Beberapa contoh literatur ini yaitu buku populer yang dibahas tentang budidaya tanaman, serial komik, novel, dan lain-lain. Yang kedua, dilihat dari jenis koleksinya, ada koleksi referensi. Koleksi referensi merupakan literatur yang berisi sekumpulan informasi yang secara khusus dapat digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan yang dimiliki oleh penggunanya. Literatur jenis ini biasanya berbentuk kamus, buku pedoman, dan juga ensiklopedia. Oke. Selanjutnya, menurut tingkat kedalaman analisisnya, di mana tingkat ini ada 3 jenisnya, yaitu 1. Literatur primer. Literatur primer adalah literatur hasil penelitian yang mana isinya belum pernah diterbitkan sebelumnya, biasanya memuat gagasan atau teori baru di berbagai disiplin ilmu sih. Contohnya aja ada tesis, disertasi, makalah, jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Menurut tingkat kedalamannya ini, seperti literatur primer ini juga memiliki ciri-ciri, yang mana ciri-ciri literatur primer yaitu bersumber dari tangan
pertama yang bersifat orisinal tanpa perubahan maupun modifikasi. Yang keduanya ada merupakan bukti pendaftaran dan penerapan sebuah penemuan atau gagasan baru. Yang ketiganya ada berupa karya tulis ilmiah yang diperuntukkan memperoleh gelar dokter yang di universitas. Yang keempatnya ada makalah ataupun kumpulan kertas kerja yang diajukan untuk pertemuan, seminar, konferensi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada literatur sekunder. Literatur sekunder adalah literatur yang dibuat berdasarkan rujukan ataupun mengutip dari literatur primer. Jenis literatur ini umumnya memuat teori atau gagasan yang telah ada sebelumnya dan tidak mengarah ke temuan baru. Contohnya indeks, abstrak, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya itu contoh dari literatur sekunder. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak bersumber dari tangan pertama, merupakan modifikasi dari literatur primer, memuat informasi yang berhubungan dengan data primer yang disajikan dengan bentuk yang lebih mudah digunakan. Yang keempatnya diterbitkan dengan lebih informatif karena didukung dokumen lainnya. Yang ketiganya yaitu literatur tersier, yaitunya literatur yang berisi informasi berupa petunjuk untuk memperoleh literatur sekunder. Contohnya saja ada pedoman literatur, almanak, direktori, abstrak, daftar indeks, dan sebagainya. Oke, next. Kalau dilihat dari literatur menurut sifatnya, yang mana ada 3 jenisnya juga, yaitu dokumen tekstual. Dokumen tekstual merupakan literatur yang berisi berbagai macam teks tertulis yang dapat dibaca oleh penggunanya. Yang kedua ada dokumen non-tekstual, di mana merupakan literatur yang berisi tentang informasi yang tertuang dalam bentuk selain teks seperti gambar, foto, suara, dan lain-lainnya. Yang ketiganya ada dokumen campuran, yang merupakan literatur yang isinya merupakan gabungan dari literatur tekstual yang literatur non-tekstual. Jenis literatur yang satu ini biasanya dibuat setelah literatur dokumen tekstual dan literatur dokumen non-tekstual telah diterbitkan gitu. Oke, next. Selanjutnya layanan penelusuran literatur. Oke, teknik penelusuran informasi itu sendiri ada beberapa teknik. 1. Penelusuran informasi melalui katalog, penelusuran informasi melalui bibliografi, penelusuran informasi melalui indeks, penelusuran informasi melalui abstrak, informasi melalui kamus dan ensiklopedi. Selanjutnya penelusuran informasi melalui jaringan informasi perpustakaan dan penelusuran informasi melalui media lain. Selanjutnya ada sistem penelusuran informasi. Sistemnya ada 2 jenis, yaitu sistem penelusuran manual dan sistem penelusuran terkomputerisasi. Sistem penelusuran manual di sini tuh tanpa menggunakan alat bantu ya, utamanya yang berhubungan dengan komputer dan teknologi yang menyertainya gitu, bukan menggunakan itu. Alat bantu tersebut hanya berupa katalog perpustakaan, bibliografi, abstrak, indeks, daftar isi, dan kemampuan pustakawan untuk mengingat atau yang memiliki talenta untuk memprediksi dengan tepat bahwa apa yang dicari ada pada suatu koleksi tertentu. Jadi itu manual. Adapun sistem penelusuran informasi melalui terkomputerisasi, yaitunya menggunakan alat bantu seperti komputer dan teknologi yang menyertainya. Alat bantu tersebut dapat melalui pangkalan data berupa database perpustakaan yang dipasang secara online. Koneksi datanya didesain menggunakan konsep jaringan lokal atau internet maupun jaringan luas. Oke, next. Oke, hanya segitu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekhilafan. Saya
undur diri. Bye.